Di salah satu siang yang tidak terlalu cerah, seorang wanita bernama Ashley sedang mengendarai mobil menuju arah yang tak terlalu jauh dari hutan. Diketahui bahwa Ashley hendak menjemput suaminya, Max, yang baru akan ia temui setelah setahun berlalu. Sayangnya bukannya wajah bahagia, yang tampak justru amarah yang dipendam rapat. Dulu Max pernah melakukan tindak kriminal dan karena itulah ia menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Jadi penjemputan ini terasa seperti beban, bukan perayaan. Tak lama Ashley sampai di tempat penjemputan dan Max keluar dengan raut muram lalu duduk di kursi penumpang. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil seperti dibungkus tegang yang membuat keduanya lebih memilih diam. Beberapa waktu kemudian Ashley berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, sementara Max ke minimarket untuk membeli hal-hal yang diperlukan seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Di sana terlihat seorang sheriff sedang mengumpulkan informasi untuk menemukan orang hilang. Namun si penjaga minimarket mengaku tidak melihat orang-orang yang dimaksud. Penjaga minimarket menambahkan, mungkin orang-orang itu menghilang karena diculik oleh makhluk penghuni hutan. Ya, konon katanya ada makhluk mitos yang bertahun-tahun terkubur di bawah tanah dan sekarang sudah bebas, dan menurut kepercayaan setempat, mereka sudah ada dari generasi ke generasi dan suatu hari akan bangkit untuk memburu manusia. Sheriff tidak menganggap cerita itu serius dan tetap melanjutkan pencarian seperti biasa. Sebelum pergi, ia menyuruh penjaga minimarket menghubunginya jika melihat orang itu difoto, lalu menempelkan poster pengumuman orang hilang. Pada saat yang sama, pada dinding terlihat bahwa sudah ada puluhan poster orang hilang lain yang menegaskan ini bukan kasus pertama. Orang-orang lenyap secara misterius satu demi satu dan semua jejaknya seakan kembali mengarah ke cerita tentang makhluk-makhluk dari hutan itu. Max kembali membawa belanjaan dan melihat Ashley sedang digoda oleh sekelompok pria yang merupakan para pemburu. Max maju untuk memberikan teguran, tapi mereka malah menghinanya karena tahu Max adalah mantan napi. Akhirnya Ashley dan Max memilih untuk mengabaikan lalu pergi. Oke, sudah aman, damai. Tapi dalam perjalanan, Max malah membuka beberapa kaleng bir dan menenggak tanpa henti. Ashley muak karena Max baru saja bebas, jadi seharusnya tidak berurusan dengan alkohol, namun Max tidak peduli. Pertengkaran dengan cepat memanas, apalagi Ashley selalu membenci kebiasaan itu sejak dulu. Jadi saat mabuk itu Max dikuasai amarah sehingga tak segan-segan memukuli orang, bahkan menghabisi, dan itulah yang menyeretnya ke balik jeruji besi. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, hargai setiap waktu, karena momen yang dianggap sepele bisa jadi kenangan yang paling dicari nantinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Primal Rage, sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradari oleh Patrick Maggi, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak perlu diragukan perkenalannya dengan saya. Maka dari itu tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, si pria terpental jatuh menghantam aspal, tubuhnya patah di beberapa bagian dengan luka yang begitu mengerikan sampai Ashley nyaris tak sanggup menatapnya. Max membeku, sadar bahwa baru saja keluar dari penjara, ia bisa terseret kasus baru lagi. Ashley ingin segera menghubungi polisi, tapi Max menahannya, beralasan semuanya akan berbalik menyudutkan mereka karena membawa minuman. Pertengkaran kembali terjadi, namun Ashley menolak menutup-nutupi kebenaran sehingga tetap menghubungi polisi. Max benar-benar kalah dan tak bisa berkata-kata meski mengaku tak siap jika harus kembali ke penjara. Sesaat kemudian ia menangkap ada gerakan di semak-semak, sesuatu yang besar bergeser di balik pepohonan, membuatnya menyipitkan mata untuk memastikan. Belum sempat mendekat, tiba-tiba sesuatu atau mungkin seseorang melemparkan batu-batu ke arah pasangan suami istri itu. Max kehilangan kendali, terjungkal menuruni lereng curam, lalu jatuh menghantam dasar yang berujung pada sungai. Tubuhnya langsung masuk ke air yang dinginnya menggigit. Melihat itu, Ashley pun berlari turun dengan panik.
Entah bagaimana, Ashley berhasil menyeret Max ke tepi. Saat mengetahui Max tidak bernafas, Ashley melakukan yang seharusnya dilakukan. Beberapa detik terasa panjang dan menyesakan sampai akhirnya Max tersedak dan menarik nafas kembali hidup. Mereka selamat untuk sementara, tapi dingin mulai menyerang. Tanda-tanda hipotermia mulai muncul di kulit dan gemetar yang tak bisa ditahan. Jika mereka tidak cepat menghangatkan diri, keadaan bisa menjadi bertambah buruk. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, suasana mendadak sunyi, terlalu sunyi, sampai sebuah kaki berukuran besar masuk ke pandangan. Tentunya itu bukan kaki manusia, juga bukan hewan dikenal, dan ukurannya seolah menginjak batas nalar. Makhluk itu mendekati mobil Ashley, lalu mendorongnya dengan brutal. Pria yang tadi tertabrak yang sempat masih hidup, kini berakhir, dan makhluk itu menyeretnya pergi ke dalam hutan, menyisakan nasib yang tak terlihat. Apapun yang bersembunyi di dalam rimbun itu ternyata mimpi buruk yang selama ini ditakuti penduduk lokal. Salah satu dari makhluk kuno dalam cerita lama benar-benar bangkit. Di sisi lain sungai, Max dan Ashley menjauh dengan pakaian basah kuyup. Ashley mengambil korek Max dan menyalakan api, lalu mereka pun berbagi kehangatan. Ya, indah memang jika memiliki kebersamaan. Tapi mohon maaf, adegannya tidak bisa saya tampilkan, kawan. Adegan kemudian berpindah menampilkan sheriff tua yang tadi terlihat di pom bensin kini sedang mengemudi pulang sampai seorang wanita berlari ke jalan dengan wajah kalut dan memohon pertolongan. Wanita itu mengaku suaminya hilang dan putus asa mencari kabar karena ternyata suaminya termasuk dari banyak orang yang lenyap di sekitar hutan. Kasus yang masih dikejar polisi tanpa bukti yang jelas. Si sheriff mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa kepolisian sedang melakukan apapun yang mereka bisa. Di tempat asing dan sepi itu, Ashley dan Max masih terdampar, tapi mereka mengambil keputusan apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Max bahkan berjanji pada Ashley, ia akan berhenti dari kebiasaan buruknya seolah ingin menebus hari-hari yang hilang. Bersama dengan itu, di kantor polisi, sheriff langsung bertemu dengan deputinya dan ditanyakan tentang keberadaan makhluk-makhluk mitos yang dibicarakan warga. Sang sheriff tidak percaya cerita semacam itu, tapi ia juga mengakui kejadian aneh ini tak bisa diabaikan dan penyelidikan harus diteruskan sampai menemukan kebenaran. Di saat yang sama, seorang polisi wanita masuk dengan laporan bahwa mereka menerima panggilan darurat dari seorang wanita yang mengalami kecelakaan jauh di dalam hutan. Mendengar laporan itu, polisi langsung membawa satu tim dan melaju ke lokasi yang disebutkan. Begitu sampai, mereka menemukan jejak ban yang mengarah ke sungai, seperti garis yang sengaja ditarik menuju air. Mengikuti jejak itu, mereka melihat sebuah mobil tenggelam di bawah permukaan. Tim penyelamat bekerja seharian penuh, sampai akhirnya menjelang sore, mobil itu berhasil diangkat. Di dalam mobil, mereka menemukan foto-foto Ashley dan Max. Sheriff menyerahkan foto itu ke timnya dan memerintahkan mereka mengumpulkan setiap detail tentang pasangan tersebut. Di sisi lain, setelah melewati malam yang membeku di dekat api unggun, pasangan jagoan kita menyadari bahwa pakaian mereka hilang. Jadi dengan pakaian seadanya, mereka berjalan bersama, berharap langkah mereka menemukan jalan pulang karena bertahan di satu tempat terasa terlalu berbahaya setelah semua kejadian yang dialami. Semakin masuk ke hutan yang rapat, ada sesuatu yang berubah, seperti ada mata yang mengikuti dari balik daun. Mereka tidak menyadarinya, tapi kehadiran itu nyata. Makhluk besar mengintai. Bentuknya aneh, mirip manusia, tapi jelas bukan manusia. Makhluk itu punya kemampuan ganjil, bisa menyaru dan menyatu dengan sekitar. Makhluk itu mengamati mereka, menunggu celah, sampai tiba-tiba suara tembakan menggema di antara pepohonan. Mengikuti bunyi itu, Ashley dan Max menemukan sekelompok pemburu, orang-orang yang sama dari pom bensin, yang dulu sempat menggoda Ashley. Mereka bersembunyi di balik pohon, mengintip dengan nafas ditahan, lalu berpikir mungkin kelompok itu bisa menolong. Max meminta Ashley tetap bersembunyi, sementara ia keluar sendiri untuk meminta bantuan. Max pun mendekat memohon agar mereka menolongnya keluar dari hutan. Ia bilang ia cuma butuh satu panggilan telepon untuk menghubungi polisi dan memberitahu lokasi mereka. Tapi begitu melihat kondisi Max, para pemburu malah tertawa, mengejeknya habis-habisan, menertawakan wajah putus asa dan suaranya yang terdengar pecah. Untungnya mereka tidak sadar Ashley bersembunyi di balik pohon.
Di antara para pemburu, ada satu yang sepertinya pemimpin dengan sapaan akrab Bidi. Ia berkata tak ada sinyal di hutan, jadi ponsel tidak akan berguna. Namun ia punya radio yang bisa tersambung ke frekuensi darurat. Max langsung meminta agar radio itu dipinjamkan, tapi Bidi menolak dan jelas sekali mereka menikmati penderitaan Max, padahal mereka tahu jalan keluar. Di saat yang sama, Ashley yang masih bersembunyi tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan tepat di belakangnya. We can get him there in about an hour. Ketika Ashley sadar ada yang tidak beres, ia menoleh, membeku ketakutan, lalu berlari menuju Max. Begitu para pemburu melihatnya, mereka tertawa lagi. Namun Bidi dengan cepat memerintahkan agar semuanya diam. Bidi lalu mengatakan akan membantu pasangan itu keluar dari hutan, bahkan memberikan pakaian agar tidak kedinginan. Dengan berat hati, Max dan Ashley menerima bantuan itu dan mengikuti rombongan pemburu yang bergerak makin dalam ke hutan. Sementara itu di kantor polisi, deputi membawa laporan forensik baru. Hasil analisis menunjukkan mobil Ashley tidak tergelincir, melainkan didorong, atau lebih tepatnya didorong secara paksa ke sungai. Lebih anehnya lagi, sidik jari yang menempel di kendaraan tidak cocok dengan sidik jari manapun. Sheriff itu tercengang, membayangkan makhluk yang punya tenaga sampai bisa mendorong mobil seberat itu. Ia juga tahu Max punya riwayat kriminal, tapi jejak keberadaan Max dan Ashley tetap seperti menguap di udara. Asistennya mulai curiga, jangan-jangan makhluk-makhluk yang selama ini cuma menjadi omongan warga memang benar adanya dan merekalah penyebab orang-orang menghilang di sekitar hutan. Tapi si sheriff menepis dugaan itu, bersikeras mereka harus fokus mencari orang hilang, bukan mengejar tahayul. Kembali ke hutan, Ashley dan Max terus berjalan bersama kelompok pemburu. Bidi berkali-kali melontarkan komentar kasar tentang Ashley, membuat darah Max mendidih. Namun dikelilingi pria-pria bersenjata, ia tak punya ruang untuk melawan. Dengan amarah yang dipaksa diam, Max menggenggam sabar dan terus melangkah, sementara Ashley menahan diri agar tidak terpancing. Mereka hanya ingin keluar, lalu berharap tidak bertemu kelompok ini lagi. Tak lama, dua anggota pemburu memisahkan diri, masuk lebih dalam ke rimba dengan senapan, seolah hendak mengejar hewan buruan. Salah satu menepi untuk buang air, sementara yang lain berjaga, matanya menyapu pepohonan yang tampak biasa, padahal tidak semuanya benar-benar pohon. Di depan sana ia melihat bentuk yang janggal, tidak seperti batang kayu pada umumnya. Itu adalah makhluk yang sama, menyamar begitu sempurna di antara pepohonan sampai nyaris tak bisa dibedakan. Baru ketika si pemburu merasa ada yang salah, sebuah anak panah menembus lehernya. Mendengar erangan tipis rekannya, pemburu kedua bergegas dan melihat temannya sekarat di depan mata. Ia membeku dan dari kegelapan makhluk itu muncul membawa ketakutan yang dingin dan nyata. Sebelum sempat mengangkat senapan atau menahan nafas, ia pun dibunuh sama cepatnya, sama telaknya. Ketepatan makhluk itu seperti kutukan yang tak pernah meleset. Tak lama, anggota ketiga datang mencari mereka, tapi dua tubuh itu sudah lenyap. Seakan rimba menutup mulut rapat-rapat. Ia mencari beberapa saat, lalu mendengar suara-suara aneh di sekitar, membuat panik merambat ke tulang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senapan, tapi ketakutan membuat langkahnya kacau hingga tersandung, dan hidup anggota rombongan yang tersisa kini benar-benar dalam bahaya. Di titik ini, jelas hutan bukan cuma tempat untuk tersesat, tapi juga untuk diburu. Bagi Ashley dan Max yang masih berjalan bersama rombongan, suasananya justru makin menegang. Dari dalam rimba terdengar bunyi-bunyi ganjil yang seperti memanggil dari balik gelap. Beberapa pemburu tetap mengganggu mereka, sampai akhirnya Max tak tahan dan membentak semua orang dengan kesal. Rasanya seluruh rombongan sudah siap berbalik dan menghabisinya. Tepat saat itu, sebuah anak panah melesat entah dari mana dan menancap pada salah satu pemburu. Pria itu roboh dan tewas seketika, dan panik langsung menyebar ke seluruh kelompok. Pemimpin rombongan dan yang lain menoleh liar ke segala arah, mencoba melihat siapa atau apa yang sedang menyerang mereka. Max dan Ashley ketakutan pun buru-buru bersembunyi di sudut.
Lalu salah satu pemburu melihat sesuatu bergerak, itu makhluknya, dan ia langsung mengangkat senapan lalu menembak bertubi-tubi. Masalahnya, makhluk itu ahli bersembunyi, menyatu sempurna dengan hutan, sampai orang lain bahkan tidak bisa melihat sasaran tembaknya. Ia melepaskan beberapa peluru, tapi tak satu pun mengenai target, dan karena panik, ia malah menembak temannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Max juga terkena tembakan, sehingga ambruk tak sadarkan diri. Ashley segera meraih Max, mencoba menolongnya, sementara rombongan pemburu lari tunggang langgang karena ketakutan. Pemburu yang tadi menembak akhirnya kehabisan peluru, dan pada detik itu juga makhluk tersebut muncul tepat di depannya, menghabisinya seketika lalu mengejar yang lain. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat wujud makhluk itu dengan jelas, mengerikan, seperti keluar dari mimpi buruk yang paling gelap. Setelah itu, makhluk tersebut berbalik ke arah Ashley dan melesat hendak menerkamnya, tapi Ashley sempat lari dan bersembunyi. Di tempat persembunyian itu ternyata ada satu orang lain yang ikut bersembunyi dan mereka berdua diam membatu, berharap tak ketahuan. Tetapi makhluk itu sudah tahu lokasi mereka, ia meraih pria itu dan membunuhnya di tempat. Memanfaatkan momen ini, Ashley lari sekuat tenaga, namun makhluk itu melihatnya dan melepaskan anak panah yang menghentikan kakinya, membuatnya terjatuh keras. Ashley nyaris tak bisa bergerak. Makhluk itu mendekat ke arah Ashley dan tinggal satu langkah untuk membunuhnya, tapi entah kenapa ia tidak melakukan. Ia malah berbalik ke arah Max yang seolah menjadi target selanjutnya. Tepat pada saat itu terdengar tembakan, Bidi menembak makhluk itu dan mengenai bahunya. Makhluk itu pun mengaum kesakitan lalu menerjang Bidi. Setelah membuat Bidi pingsan, makhluk itu membawa Bidi beserta Ashley masuk ke dalam hutan. Di tempat lain, Sheriff datang ke sebuah undangan setelah mendapat laporan tentang seorang wanita yang sakit. Wanita itu mengidap kanker, tapi alih-alih pertolongan medis, orang-orang di sana justru menyiapkan ritual sesuai yang diajarkan leluhur mereka. Sang Sheriff bingung, namun penasaran dan setuju untuk ikut menyaksikan. Kembali ke hutan, Max tergeletak tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, seorang wanita asing muncul di hadapannya. Tubuh wanita itu tidak sempurna dan sepertinya dia adalah seorang dukun. Wanita itu menyeret Max ke gubuknya yang tersembunyi di dekat hutan. Di sana ada hal-hal yang mengganggu seperti bangkai hewan, toples berisi ramuan, serta alat-alat ritual lainnya. Wajah wanita itu memang menakutkan, tapi mengejutkan adalah ia justru berusaha menyembuhkan Max. Ia mengeluarkan peluru dan memakai campuran herbal untuk mengobati luka Max. Tidak jelas siapa dia dan mengapa ia menolong, namun terasa ada hubungan misterius antara dirinya dan makhluk mitos mematikan itu. Kebenaran gelap seakan tinggal selangkah lagi untuk terbuka. Sementara itu, Ashley ternyata berada di sarang tersembunyi milik makhluk tersebut. Bidi juga ada di sana, tergeletak dan setengah sadar. Sementara makhluk itu menumpuk jasad para pemburu lain tak jauh dari sana. Di sekeliling bahkan ada tumpukan kerangka manusia, bukti bahwa monster itu sudah memakan banyak korban selama bertahun-tahun. Tak lama, geraman berat menggema di dalam gua. Makin dekat, makin jelas. Makhluk itu datang lebih dulu, lalu menghabisi Bidi sebelum menoleh ke arah Ashley. Di tangannya ada alat-alat tajam dan alih-alih langsung menghabisi, makhluk itu memperlakukan Ashley dengan cara yang keji hingga wanita itu berteriak tak berdaya. Tak ada siapapun yang bisa menolongnya. Di tempat lain, Sheriff terlihat semakin dalam ikut ritual aneh bersama penduduk lokal. Terlihat wanita yang tadi sekarat karena kanker dibaringkan di tengah ruangan, sementara orang-orang berkostum menyeramkan mulai menjalankan ritualnya. Mereka membagikan cairan aneh untuk diminum dan Sheriff ragu sebelum akhirnya meneguk juga. Kemudian orang-orang melantunkan mantra sambil berputar mengelilingi ruangan dan perlahan Sheriff seolah-olah ditarik keluar dari kenyataan. Ia mulai berhalusinasi, melihat bayang-bayang ganjil, bahkan sekelebat wajah makhluk itu seperti menempel pada salah satu sosok berkostum.
Salah satu dalam ritual yaitu memasukkan tangan ke perut si wanita sakit dan dalam tanda kutip mengangkat kankernya seolah menariknya keluar begitu saja. Yang lebih mengejutkan, wanita itu tidak menjerit dan tidak menunjukkan rasa sakit. Apapun yang terjadi di sana seperti menertawakan logika dan ilmu pengetahuan. Beberapa waktu kemudian, Max siuman dan melihat Sheriff berada di dekatnya. Hal pertama yang ditanyakan pastinya adalah di mana Ashley. Kali ini Sheriff tidak lagi membantah, ia mengaku dulu tak percaya pada makhluk-makhluk mitos, tapi sekarang yakin mereka nyata. Sang dukun telah mengatakan kebenaran, monster yang menguasai hutan adalah reinkarnasi dari pemimpin suku. Mereka bangkit karena kejahatan-kejahatan yang selama ini dilakukan manusia, dan kehadiran makhluk penguasa hutan atau disebut Ohma adalah sebagai penyeimbang. Sheriff mengatakan bahwa ia akan memburu sang penguasa hutan. Ashley kemungkinan diculik oleh makhluk itu dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menghabisi makhluk itu di saat lemah. Luka tembak pada bahunya mungkin adalah satu-satunya keuntungan yang mereka punya. Max dengan penuh tekad mengatakan bahwa dirinya telah siap sehingga Sheriff membekalinya dengan beberapa senjata serta mengingatkan bahwa Ohma memiliki penciuman yang luar biasa yang biasanya digunakan untuk berburu. Jadi Max disarankan agar mengolesi ramuan khusus yang dapat menyamarkan bau. Saat mereka meninggalkan gubuk, sang dukun mulai melantunkan kata-kata aneh. Tidak jelas apakah itu peringatan atau justru semacam dukungan. Max dan Sheriff tetap maju menembus hutan. Jauh di dalam gua, Ashley masih bersama makhluk itu dipaksa memakan isi perut Bidi. Namun kali ini Ashley melawan. Tiba-tiba makhluk itu berhenti seolah mendengar sesuatu dari kejauhan dan terungkap bahwa itu dari si wanita dukun. Terungkap juga bahwa kata-kata aneh tadi adalah semacam sinyal bahwa ada seseorang yang menantangnya. Sambil memegang senjata, si monster menerjang keluar gua menuju hutan. Kesempatan itu dimanfaatkan Ashley untuk membebaskan diri, mengambil pakaian, lalu mempersenjatai diri dengan pistol BD. Ya, dengan nafas yang masih bergetar, tapi tekad yang menyala, dia mengejar makhluk itu ke dalam rimba. Semuanya seperti ditarik menuju satu titik, konfrontasi terakhir, pertarungan sengit yang mematikan dan tinggal menunggu waktu untuk pecah. Sheriff mengatakan kepada Max bahwa mereka harus berpencar supaya bisa menyisir area dan lebih cepat menemukan makhluk itu. Mereka berjalan ke arah yang berbeda dan tak lama kemudian Sheriff mulai mendengar suara-suara aneh di sekeliling. Saat itu juga ia tahu sang penguasa hutan ada di dekat sini. Itu masuk akal karena makhluk itu bisa mencium bau darah mereka. Dalam hitungan detik, makhluk itu mulai mengitari sang Sheriff seperti pemburu yang sudah mengukur jarak serangan. Sheriff menembakkan beberapa peluru yang mengenai si monster, tapi makhluk itu justru semakin buas dan membalas dengan brutal hingga sang Sheriff pun terbunuh. Kini tinggal Ashley dan Max. Mendengar suara tembakan, Max berlari ke arah sumbernya dan menemukan tubuh Sheriff yang sudah tak bernyawa. Max mengikuti jejak darah lalu menembak begitu melihatnya. Tak jauh dari sana, Ashley muncul membawa pistolnya sendiri. Bersama-sama mereka menghujani makhluk itu dengan peluru. Berkali-kali mengenai tubuhnya sampai hutan bergema oleh auman yang menggetarkan. Namun ketika sadar makhluk itu semakin berbahaya, mereka memilih lari. Max memaksa Ashley pergi mencari bantuan karena jalan raya sudah tidak jauh dari sana, sementara Max akan menahan makhluk itu sendirian. Dengan berat hati, Ashley menuruti lalu berlari memanggil pertolongan. Tak lama setelah itu, sang penguasa kembali muncul berhadapan dengan Max. Max menembakkan semua peluru yang ia punya, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkan si makhluk ganas. Mereka lalu jatuh berguling di tanah berlumpur dan bertarung jarak dekat. Meski perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, tapi itu tidak menjadi alasan bagi Max untuk menyerah. Sempat merasa akan tamat, namun di saat-saat terakhir, Max berhasil membuat makhluk itu roboh dan terus melanjutkan serangan, memastikannya tak bangkit lagi.
Sementara Ashley akhirnya mencapai jalan dan berhasil meminta bantuan, Max duduk terengah-engah, lelah bercampur lega. Tapi ketenangan itu patah seketika sebuah anak panah menembus tubuhnya. Dengan mata membesar, ia menengadah dan melihat bukan hanya satu, melainkan beberapa omah lain muncul, seperti pasukan yang baru saja dipanggil. Momen ini seperti mewujudkan ketakutan yang sebelumnya diungkapkan Sheriff, bahwa jika ada lebih banyak dari makhluk itu, maka ini bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Dan tamat. Film ini pada dasarnya survival horror di hutan, tapi twist besarnya justru di cara film ini memberikan identitas ke monster utamanya, Oma, bukan sekadar Bigfoot liar yang asal cakar sobek, tapi dia seperti predator yang punya taktik, alat, dan tujuan tertentu. Di bagian akhir, setelah Ashley bebas dari sarang Oma dan sempat bertemu lagi Max meminta Ashley pergi, ini bukannya tanpa alasan. Ya, mereka telah memiliki seorang putra dan sangat disayangkan, padahal sejak keluar dari penjara, Max sangat ingin menemuinya. Tapi gagal karena musibah yang menimpa pasangan suami istri itu, dan yang lebih buruknya lagi diketahui ada lebih banyak Oma menghuni hutan itu. Yang penasaran dengan Oma, dia digambarkan seperti versi Bigfoot dari cerita asli, tapi di film ini sosoknya dibuat lebih modern dan lebih ganas, seperti predator yang punya cara hidup sendiri. Dia mengenakan topeng dari bahan alam dan pelindung tubuh sederhana, bisa menyelinap dengan rapi sampai kadang cuma berdiri dekat manusia tanpa ketahuan, dan yang paling bikin ngeri, dia juga memakai senjata. Ada panah, tombak, dan kapak batu. Jadi dia bukan cuma kuat, tapi juga memiliki kecerdasan dan tahu cara mengatur jebakan. Selanjutnya gimana bang? Pertama, Ashley memang selamat dan bisa pulang, tapi dia membawa trauma besar dan kemungkinan orang-orang bakal susah percaya sama ceritanya, apalagi orang yang tahu kejadian itu, sang sheriff, sudah tewas. Kedua, karena terbukti makhluknya bukan cuma satu, besar kemungkinan mereka hidup berkelompok dan menganggap kematian salah satu dari mereka sebagai alasan untuk membalas. Jadi ancaman setelah itu bisa jadi serangan balasan yang lebih rapi dan lebih ganas. Sayangnya sampai saat ini sama sekali tidak ada kabar baik soal sequelnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat penting bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!